Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Permana dengan nomor induk mahasiswa 415241101111. Sini saya akan mempresentasikan uh, studi kasus yang akan menjadi tugas saya untuk memenuhi ujian tengah semester di mata kuliah Etika Sosial dan Profesi yang diampu oleh Ibu Febrianti Supardina. Oke, yang pertama itu ada studi kasus mengenai bias AI atau keadilan teknologi. Jadi studi kasusnya itu sebuah tim IT membangun sistem rekrutmen berbasis AI dan setelah diuji ternyata sistem memiliki bias, di mana sistem sering menolak kandidat perempuan tanpa verifikasi yang jelas. Tapi klien tetap meminta untuk meluncurkan proyek tersebut dengan alasan karena lebih cepat dan efisien. Nah, yang pertama kita dapat mengidentifikasi mengenai sistem rekrutmen AI yang bias ini, di mana kita memiliki 3 poin. Yang pertama, kita bisa menilai bahwa situasi ini, yaitu situasi sistem AI ini menolak kandidat perempuan tanpa verifikasi yang jelas. Kemudian yang kedua mengenai kebutuhan klien. Klien tetap ingin meluncurkan sistem demi efisiensi seperti waktu yang lebih cepat dan juga biaya yang lebih murah. Kemudian yang ketiga itu menilai inti konflik, di mana adanya dilema mengenai mana yang lebih penting antara etika atau efisiensi. Nah, kita dapat melihat perspektif dari pihak-pihak yang terlibat, seperti manajer proyek. Dalam sudut pandang manajer proyek, dia akan lebih fokus pada tenggat waktu dan juga kepuasan klien karena takut gagal. Karena jika proyek ini gagal, maka manajer proyek atau perusahaan itu akan mengalami kerugian dari segi waktu, tenaga, dan juga biaya. Kemudian yang kedua yaitu dari sudut pandang programmer atau data science, di mana programmer ini menyadari bahwa adanya bias pada AI. Maka dia akan dilema antara melanjutkan atau melaunching project ini dengan tidak. Kalau si programmer ini tetap melanjutkan, maka dia juga memiliki resiko disalahkan oleh pihak lain. Kemudian dari sudut pandang ketiga yaitu tim keamanan dan compliance. Tim keamanan ini bertanggung jawab atas kepatuhan hukum dan anti diskriminasi. Jadi dalam sudut pandang tim keamanan, dia ini bertugas untuk memperingatkan dan juga mengawasi suatu proyek ini berjalan sesuai dengan aturan hukum atau tidak. Jika ada suatu pelanggaran hukum, maka tim keamanan ini akan memperingatkan staf-staf untuk memperbaikinya. Kemudian dari sudut pandang klien yang keempat, dia ini lebih fokus untuk mengejar efisiensi, kecepatan, dan juga biaya yang rendah. Karena dia hanya melihat itu, maka kasus bias terhadap AI ini dianggapnya bukan sebagai masalah yang besar. Kemudian yang kelima yaitu dari sudut pandang auditor atau regulator, di mana hampir sama dengan tim keamanan, auditor ini juga mengawasi suatu proyek itu patuh terhadap hukum atau tidak. Dan jika ditemukan bahwa proyek tersebut melanggar aturan, maka auditor atau regulator ini mempunyai kewenangan untuk menghentikan proyek tersebut
atau menggagalkan proses peluncuran aplikasi tersebut. Nah, berikutnya mengenai opsi keputusan di tengah dilema. Jadi dari kasus tadi kita bisa memiliki 4 opsi untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. Yang pertama yaitu meluncurkan sistem, mengikuti perintah klien atau kemauan klien tadi, meski sistem itu bias. Ini cukup menguntungkan bagi si klien karena sesuai dengan keinginannya. Kemudian yang kedua, menolak peluncuran. Kemudian yang kedua, menolak peluncuran. Menolak peluncuran dan menyampaikan pelanggaran etika dan hukum yang ada pada sistem ini kepada klien sehingga bisa didiskusikan lebih lanjut. Kemudian yang ketiga yaitu mengambil jalan tengah, di mana pihak startup atau pengembang meminta waktu untuk perbaikan atas bias AI ini dan juga menulis perjanjian tertulis untuk pengujian ulang. Kemudian yang keempat yaitu melapor ke pihak yang berwenang. Bila tindakan ini benar-benar serius, maka bisa dilaporkan ke pihak yang lebih berwenang. Nah, dari keempat opsi tadi itu akan menghasilkan suatu konsekuensi, di mana konsekuensinya itu terdapat 2 jenis, yaitu jangka pendek dan juga jangka panjang. Konsekuensi jangka pendeknya itu cenderung lebih ke dampak operasional seperti deadline, biaya, konflik. Kemudian yang kedua, mengenai konsekuensi jangka panjang yang lebih cenderung pada dampak hukum dan juga reputasi startup tersebut, seperti tuntutan, kepercayaan publik, kemudian keberlanjutan startup. Nah, yang harus digarisbawahi bahwa keputusan yang diambil sekarang akan membentuk masa depan teknologi dan juga etika dalam organisasi. Nah, ini sebuah tabel di mana jika kita mengambil satu keputusan, maka terdapat dampaknya yang tadi kita sudah bahas, yaitu jangka pendek dan juga jangka panjang. Jika kita memilih opsi pertama, yaitu meluncurkan sistem ini meski bias, dampak jangka pendeknya itu yaitu deadline-nya terpenuhi atau tepat waktu. Yang kedua, klien senang karena masalah efisiensi seperti cepat dan juga biaya yang lebih murah. Kemudian yang ketiga, tim terhindar dari teguran karena prosesnya berjalan sesuai rencana. Nah, di sisi lain, dia juga memiliki jangka panjang. Yang pertama yaitu mengenai resiko tuntutan hukum. Yang tadi karena masalah diskriminasi gender. Yang kedua yaitu reputasi rusak, karena hanya mementingkan kepuasan klien tanpa melihat dari segi etika dan hukum. Kemudian yang ketiga, kepercayaan publik turun karena alasan tadi. Yang keempat, potensi kebangkrutan. Karena sudah tak ada yang percaya lagi, maka startup ini tidak akan mendapat banyak klien sehingga mengurangi pemasukan dari startup tersebut. Kemudian yang berikutnya yaitu opsi keputusan untuk menunda peluncuran untuk memperbaiki bias. Dampak jangka pendek, deadline-nya menjadi agak lebih lama. Kemudian yang kedua, kalian mungkin akan marah
karena tidak sesuai dengan harapannya. Kemudian yang ketiga, mengenai biaya tambahan, biayanya mungkin jadi lebih mahal. Kemudian yang keempat, programmer bekerja lebih banyak atau menguras banyak tenaga. Kemudian dampak jangka panjangnya, sistem lebih adil dan akurat, resiko hukumnya menjadi hilang, kemudian reputasi startupnya meningkat, kemudian kepercayaan publik juga naik. Nah, kemudian yang ketiga, menolak meluncurkan proyek tersebut. Mempunyai dampak jangka pendek, konflik dengan klien, potensi kehilangan proyek, dan tekanan internal. Kemudian yang dampak jangka panjangnya, terhindar dari tuntutan, perusahaan dikenal beretika, reputasi jangka panjang meningkat. Kemudian yang keempat, jika kita memilih opsi melapor ke regulator, hubungan dengan klien rusak, proyek dihentikan oleh auditor atau regulator, dan diadakannya investigasi. Kemudian dampak jangka panjangnya yaitu aman secara hukum, transparansi meningkat, kepercayaan, terhindar dari masalah hukum yang lebih besar. Nah, dari keempat opsi ini, saya pribadi lebih cenderung pada opsi keputusan nomor 2, di mana walaupun dia itu memiliki dampak jangka pendek yang lebih lelah atau melelahkan di awal, tapi pada jangka panjangnya ini akan berdampak sangat positif bagi perusahaan itu sendiri. Kemudian kita lanjut pada studi kasus yang kedua, yaitu mengenai penggunaan software bajakan, di mana studi kasus ini diceritakan bahwa sebuah sistem tim pengembang menggunakan software desain berlisensi komersial seperti Adobe Photoshop contohnya, dengan trik bajakan untuk menghemat biaya dalam pembuatan proyek startup mereka. Nah, pertanyaannya apakah ini dibenarkan gitu? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena yang pertama adalah melanggar hukum dan hak cipta. Software bajakan merupakan tindakan ilegal karena menggunakan produk tanpa izin resmi, sehingga melanggar aturan dan berpotensi mendapat sanksi. Kemudian yang kedua, mengenai etika yang dapat merugikan bagi si pembuat software. Menggunakan bajakan berarti tidak menghargai waktu dan tenaga yang dihabiskan untuk membuat software ini. Kemudian yang ketiga, mengenai risiko keamanan yang sangat tinggi. Jadi banyak sistem atau software bajakan itu mengandung virus seperti malware, backdoor yang bisa merusak ataupun mencuri data pribadi kita dari komputer tersebut. Nah, berikutnya mengenai pelanggaran etika dan hukum. Secara etika, ini merugikan bagi pencipta software. Kenapa merugikan? Karena hal ini terkait dengan penyebaran software yang komersial. Jika aplikasi ilegal tersebut disebarkan secara komersial, maka banyak orang-orang akan lebih banyak memakai yang ilegal tersebut, sehingga akan berdampak pada pemasukan dari si pengembang aslinya, dan itu dapat merugikan bagi penciptanya. Yang kedua, masalah ketidakjujuran dan ketidakprofesionalan dari pelaku tersebut. Yang kedua, mengenai aspek hukum, di mana ini sudah termasuk dalam pelanggaran hak cipta, karena tadi dia juga sudah pertama mungkin mengubah, merusak, dan juga menyebarkan secara komersial
software yang bukan miliknya sendiri, bisa dikatakan ini pencurian juga. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa ini memiliki resiko yang tinggi dalam tuntutan hukum, denda miliaran rupiah dan tuntutan hukum. Nah, kemudian berikutnya dampak sosial penggunaan software bajakan. Ada 4 dampak di sini yang saya tulis. Yang pertama itu kerugian industri kreatif. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, bahwa pengembang software kehilangan pemasukan dan inovasi menjadi terhambat karena banyak orang memakai software yang ilegal. Software yang legal pun menjadi sepi pengguna, sehingga itu menurunkan pemasukan dari segi keuangan, di mana pemasukan tersebut harusnya bisa digunakan untuk mengembangkan atau membuat inovasi baru lagi pada aplikasi tersebut. Karena adanya software bajakan ini, hal itu menjadi tidak bisa dicapai. Kemudian yang kedua mengenai ekosistem TI yang tidak sehat. Ini bisa memicu persaingan tidak adil dan kurangnya apresiasi terhadap karya seseorang. Yang ketiga mengenai kualitas kerja jadi menurun. Software bajakan dan software legal itu sebenarnya cukup berbeda pada kinerja. Kinerjanya sangat berbeda. Karena di software bajakan itu banyak bug atau kurangnya fitur ya, karena tadi pengembang software itu kehilangan pemasukan, jadi dia tidak bisa mengembangkan softwarenya, sehingga softwarenya itu hanya mentok di versi itu. Dan juga memang banyak bug-bug yang belum diperbaiki, sehingga software itu jadi kurang sesuai. Yang keempat, budaya ilegal. Jadi dengan adanya software bajakan ini, kita termasuk dalam mendukung atau membiasakan diri kita menggunakan software-software yang tidak sah dan kurang menghargai si penciptanya. Nah, yang berikutnya mengenai solusi etis dan berkelanjutan. Jadi ada beberapa solusi sebenarnya yang bisa kita terapkan untuk tidak menggunakan software bajakan tersebut karena dampaknya tadi begitu serius. Yang pertama itu alternatif, kita bisa mencari alternatif lain dengan software yang legal dan juga gratis. Banyak opsinya. Contohnya seperti JMP, Krita, Canva, Figma. Ini semua adalah software-software yang memiliki legalitas dan juga gratis. Yang kedua, memanfaatkan lisensi edukasi. Bila kita memiliki lisensi edukasi, maka biasanya harga yang diberikan oleh software tersebut itu akan lebih murah. Yang ketiga, software open source. Ini hampir sama dengan poin yang nomor 1. Mencari solusi gratis. Biasanya software-software ini dikembangkan oleh komunitas-komunitas tersendiri yang bukan startup. Kemudian alternatif terakhir yaitu mengajukan anggaran kepada atasan. Dengan cara meyakinkan kepada atasan atau investor bahwa investasi legal itu sangat penting dan mempunyai dampak yang sangat buruk ke depannya. Ini juga terkait mengenai integritas dan juga kualitas kerja. Kemudian studi kasus yang berikutnya yaitu desain UI menjiplak aplikasi populer. Nah, deskripsi kasusnya itu sebuah startup membuat aplikasi dengan antarmuka yang hampir identik dengan aplikasi populer milik perusahaan lain, termasuk ikon dan warna juga tata letak. Pertanyaannya, apakah desain UI dilindungi hak cipta atau desain industri?
Nah, desain UI itu yang terkait icon, warna khas, gaya visual itu bisa saja dilindungi oleh hak cipta. Layout unik, elemen visual tertentu itu bisa menjadi ciri khas dari desain industri tertentu. Ini jika memang mereka mendaftarkan ya ke Paki. Apakah ini plagiarisme atau pelanggaran di, uh, intellectual property? Bisa dikatakan ini plagiarisme. Mengapa? Karena ini meniru karya tanpa kreativitas baru. Seperti yang tadi disebutkan dalam studi kasusnya itu, icon, warna, dan juga elemen-elemennya itu sangat mirip, identik gitu. Maka ini bisa dikatakan suatu plagiarisme. Yang kedua, apakah ini juga pelanggaran intellectual property? Ya, jika elemen tersebut atau logo UI tersebut itu sudah terdaftar di Haki, maka itu juga termasuk pelanggaran intellectual property karena dilindungi oleh hukum. Kemudian yang berikutnya mengenai resikonya, reputasi dan juga hukum. Yang pertama itu kita bisa digugat oleh perusahaan pemilik logo atau UI aslinya. Kemudian yang kedua, aplikasi bisa di take down dari Play Store atau App Store. Jadi percuma kita upload, kita buat, gitu. Ujung-ujungnya di take down gitu. Nah, yang ketiga, reputasi kita menjadi buruk. Banyak orang yang tidak percaya sehingga visi dan misi yang sudah kita rancang sebelumnya itu menjadi tidak tercapai. Kemudian yang nomor 4, investor itu menjadi enggan memberikan dana. Karena sudah tahu ke depannya proyek ini tidak akan menguntungkan. Lalu bagaimana solusinya? Yaitu kita bisa mendesain UI secara etis. Ada cara-caranya. Yang pertama itu kita menggunakan prinsip desain yang umum, seperti menggunakan warna yang netral, layout yang standar. Itu sudah cukup sebenarnya. Yang kedua, menghindari icon, warna, dan juga susunan unik yang menjadi ciri khas aplikasi lain. Hindari menggunakan elemen-elemen yang atau mirip dengan aplikasi yang sudah ada. Kemudian yang ketiga, buat style buat sendiri. Jadi membuat ciri khas sendiri. Kemudian yang keempat itu, daripada kita meniru gitu, kita bisa melakukan UX research atau kita bisa fokus pada kebutuhan pengguna, bukan meniru aplikasi lain. Nah, kemudian yang keempat yaitu mengenai studi kasus penghapusan data pengguna terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022. Kasusnya itu pengguna aplikasi meminta penghapusan akun dan juga data pribadinya, tetapi perusahaan menolak dengan alasan arsip internal. Nah, pasal undang-undang PDP apa yang relevan? Di sini saya menuliskan ada 2 pasal yang relevan dengan kasus ini. Yang pertama itu ada pada pasal 8 yang menegaskan bahwa pengguna itu berhak mengubah, memperbaharui, menghapus data pribadi yang tidak lagi relevan. Kemudian yang kedua itu ada pasal 44 yang menegaskan bahwa pengendali data wajib memusnahkan data apabila pengguna meminta atau datanya tidak diperlukan lagi. Berikutnya, apakah jika perusahaan itu menolak, gitu, apakah penolakan perusahaan itu sah secara hukum? Nah, secara hukum itu tidak sah. Karena apa? Karena dia melanggar 2 poin yang sebelumnya saya jelaskan.
Yang pertama itu melanggar hak subjek data itu sendiri. Dalam pasal 8 dijelaskan bahwa pengguna atau subjek data itu memiliki hak untuk meminta salinan data, memperbaiki data, menghapus data, dan juga menghentikan pemrosesan data gitu. Artinya apa? Jika pengguna meminta data dihapus, gitu, perusahaan juga harus wajib memproses permintaan tersebut. Kemudian yang kedua, yaitu melanggar kewajiban sebagai pengendali data. Seperti yang dijelaskan di pasal 44, menyatakan bahwa pengendali data atau perusahaan itu wajib memusnahkan atau menghapus data pribadi dengan syarat apa? Yang pertama, bila data tidak lagi relevan, maka itu perlu dihapus. Yang kedua, bila masa simpanan sudah berakhir. Yang ketiga, bila subjek data meminta untuk dihapus. Jadi perusahaan tidak punya alasan yang legal untuk menolak permintaan pengguna atau subjek data tersebut. Nah, yang terakhir yaitu bagaimana cara memitigasi agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Ada dua peran gitu yang perlu kita benahi. Yang pertama untuk masyarakat. Masyarakat itu harus dituntut untuk literasi yang lebih dalam mengenai hak privasi digital agar lebih paham gitu. Apa sih hak privasi digital itu? Yang kedua, menggunakan aplikasi yang memang sudah terpercaya atau punya kebijakan privasi yang jelas. Yang ketiga, kita harus berani mengajukan permintaan penghapusan data secara tertulis atau perdata. Kemudian yang kedua, dari pemerintah itu mempunyai peran untuk meningkatkan edukasi mengenai undang-undang perlindungan data pribadi ini. Yang kedua, pemerintah juga harus mengaudit secara rutin untuk aplikasi-aplikasi yang cukup besar. Kemudian yang ketiga, pemerintah juga harus memberikan sanksi tegas pada perusahaan yang melanggar agar hal tersebut tidak terulang lagi, memberikan efek jerah. Yang keempat, itu harus membuat platform pelaporan penyalahgunaan data sehingga pengguna itu bisa lebih mudah untuk mengajukan keluhannya terhadap masalah ini. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan dari presentasi kali ini untuk memenuhi ujian tengah semester saya. Jika ada kekurangan dan juga kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.